ngelihat bola. Alhamdulillah, PSM berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor fantastis 3-0. Luar biasa. Ini mengembalikan marwah dari PSM ya, yang musim lalu sempat hilang karena ya beberapa hal ya yang menjadi permasalahan waktu itu ya, sehingga mengganggu performa dari PSM Makassar. Nah, untuk musim kali ini seolah-olah Bernardo Tavares menemukan kembali jalannya yang dahulu dua musim lalu ya, ketika PSM berhasil menjadi kampiun Liga Indonesia, di mana PSM berhasil mengubah PSM Makassar di awal begitu belum terlihat performa, tapi begitu mendekati akhir justru PSM ini menyalip posisi yang lainnya sehingga berhasil meraih gelar juara BRI Liga 1 musim sebelumnya. Nah, musim kali ini Bernardo Tavares seolah menemukan kembali jalannya dan sedang menuju ke jalur juara. Ini dibuktikan lewat 3 pertandingan awal BRI Liga 1 ini nyaris tanpa kalah, bukan nyaris ya, memang tanpa terkalahkan dan selalu menang dengan skor yang luar biasa fantastis lawan Persis Solo 3-0, PSBS Biak 2-1, dan terakhir Dewa United 3-1. Bukan main-main Dewa United, padahal saat ini tim yang bertabur bintang ya, bukan tim yang ecek-ecek. Jadi tim yang bertabur bintang, sebut saja situ ada Taisei Marukawa, ada Mesidoro, ada Jaja, Egy Maulana Fikri, Kambuaya, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi di tengah itu sudah ada Mesidoro, ada Jaja, itu 2 playmaker yang digabung menjadi satu. Dan kebetulan semalam tidak terlihat kayaknya ya Jaja ya, entah dia cedera atau gimana tidak dimainkan. Tetapi di situ masih ada Mesidoro, masih ada Kambuaya, dan tentu juga winger-winger yang berbahaya seperti Taise dan juga Egy Maulana Fikri. Dan kipernya di belakang ada Sonny Stephen, lalu di barisan pertahanan ada Mitrevski. Dan itu ini tim yang bertabur bintang ya. Sayangnya bintangnya ini tidak menyala, kalaupun menyala tidak terang ya, tidak terang, redup gitu. Jadi karena mungkin ya ini kebiasaan atau mungkin yang awal-awal ya, pemain-pemain yang atau tim yang bertabur bintang ini tidak selalu atau tidak melulu harus berperforma baik atau harus menang ya, karena biasanya memang masing-masing skill individu yang ditonjolkan gitu ya, karena dia merasa semua adalah bintang, semua adalah pemain yang bagus, sehingga skill-skill teknik-teknik pribadi atau individu ini menjadi lebih menonjol gitu ya. Nah, inilah di sini pentingnya peran dari seorang pelatih ya. Pelatih harus meramu sedemikian rupa sehingga kualitas individu dari masing-masing ini benar-benar klop gitu, benar-benar menemukan chemistry-nya, benar-benar menyatu gitu. Jadi skill individu harus diramu, harus dibaur dengan skema, dengan juga dengan strategi dan taktikal yang pas ya dari seorang pelatih. Karena kalau skill individu sudah bagus, skuad sudah bagus, ya selanjutnya adalah bagaimana pelatih bisa meracik, bisa menempatkan pemainnya ini sesuai dengan posisi yang diperlukan gitu loh. Kita tahu saat ini kan di tengah itu ada Jaja dan juga Mesidoro yang masing-masing memang sudah memiliki skill playmaker ya, artinya masing-masing stylenya, gayanya playmaker untuk pengatur serangan di lini tengah. Jadi ya bisa jadi ini kalau misalnya diatur sedemikian rupa ya, diracik sedemikian rupa sehingga tidak bentrok, tidak saling
beradu kepentingan istilahnya ya, antara Mesidoro atau Jaja dan juga Kambuaya di tengah. Ini kalau diracik kan jadi luar biasa, apalagi ketika Kambuaya Dewa berhadapan dengan Persib Bandung, ini tampil luar biasa, impresif sekali ya. Jadi lapangan tengah ini benar-benar dikuasai betul sama Ricky Kambuaya. Dan untuk di pertandingan PSM ini Dewa United bukan tidak kalah serangan, dia justru karena Dewa United ini juga menyerang ya, dan dia juga mobile sekali dari sisi kiri dan kanannya, dari flanknya, dari Taise maupun dari Egy Maulana. Hanya saja penyelesaian yang di final third-nya ini kurang maksimal ya. Ya kita harus acungi jempol juga dengan pertahanan dari PSM Makassar yang dikomandai oleh Yuran Fernandes dan juga tentunya penjaga gawangnya Ilman saya. Nah, di sini kita melihat bahwa PSM Makassar, apalagi dia sebagai wakil Indonesia untuk ASEAN Cup ya, Shopee Cup. Nah ini benar-benar sudah menemukan ritmenya kembali ya, sudah menemukan performanya kembali setelah musim lalu benar-benar acak-acakan ya, acak-acakan, dimana sampai-sampai William Pluim juga ngadat, artinya dia, dan di paruh musim kedua akhirnya dilepas dan pindah ke Borneo. Lalu di situ juga seperti Sayuri bersaudara pun tidak berefek ya, artinya tidak memuaskan. Nah lalu dari sektor serangan pun PSM Makassar tidak terbukti efektif, artinya kurang maksimal, sampai beberapa kali menambah pemain barunya, pemain asingnya, mengganti pemain asingnya seperti Mansarai dan sebagainya, tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal ya. Bahkan PSM ini terseok-seok ya, masih untung tidak terdegradasi ya, karena kita tahu ya memang PSM musim lalu banyak dibelit masalah seperti gaji pemain yang tidak terbayarkan, terus juga fee atau ongkos biaya pertandingan yang banyak atau yang mahal, yang cost-nya yang besar, karena dia harus bermain di level Asia juga, tetapi pemasukan yang mungkin kurang ya. Dan ditambah lagi dengan kondisi stadion B.J. Habibie yang kondisinya seperti itu ya, tidak secara lapangan tidak memungkinkan, tidak bagus, dan begitu juga animo masyarakat atau penonton ini kurang juga, sehingga pemasukan dari PSM berkurang, dari sponsor berkurang, terlebih lagi mungkin ya tentunya dari CEO-nya, dari pemiliknya ini Aksa Mahmud ya, mungkin kurang memberikan supportnya atau kurang memberikan dorongan money-nya ya, dorongan money, bukan dorongan. Kalau dorongan spiritual itu pasti dia dibaca-bacain terus tetapi ya inilah dinamikanya ya, dinamika klub ya seperti itu ya. Dan luar biasanya PSM kali ini musim ini itu telah menunjukkan kualitasnya, telah menunjukkan bahwa memang dia adalah sebuah klub yang legendary ya, legendary klub yang memiliki sejarah panjang, bukan hanya soal nama tetapi kualitas dan performa pun dia tunjukkan. Untuk musim kali ini saya pikir ini sudah berada di jalan yang tepat bagi PSM Makassar, sudah berada di tracknya untuk menuju ke tangga juara. Karena apa? Dari awal kita sudah bisa lihat ya bagaimana PSM menjaga konsistensinya dari 3 pertandingan awal. Ya memang baru awal, tetapi ini sudah merupakan cerminan dimana lawan-lawan yang dihadapi pun bukan sembarangan ya. Wakil dari Persis Solo dan juga Dewa United itu bukan lawan yang sembarangan, yang bukan yang kacang-kacang. Dari situ kita sudah bisa lihat ya. Dan apalagi sebelum menghadapi Dewa, PSM Makassar kita tahu berhadapan dengan wakil dari Thailand di ASEAN Cup, yaitu BG Pathum, dan BG Pathum ini papan atas dari Liga Thailand ya. Jadi dan hasilnya pun imbang walaupun 0-0, tetapi
PSM paling tidak bisa mengimbangi ya permainan dari BG Patum, yang kita tahu BG Patum ini sudah banyak pengalamannya di gelaran Piala Champion Asia dan juga sebagai tim yang selalu berada di papan atas Thailand League ya. Nah, ini bekal yang sangat penting, yang sangat berharga bagi PSM karena memasuki masa liburan minggu ini ya, memasuki masa liburan karena akan ada periode kualifikasi Piala Dunia. Jadi di situ dimanfaatkan betul-betul oleh PSM untuk masa liburannya, dan liburannya sangat saya rasa sangat menyenangkan ya, sangat indah karena 3 kali kemenangan berturut-turut ini sangat luar biasa dan belum terkalahkan sekalipun di level Asia, sehingga ya liburan yang akan didapat oleh para pemain pastinya sangat menyenangkan. Dan untuk Bernardo Tavares ini pasti ya, ini pasti ada evaluasi, tetapi ini sudah sangat baik bagi Tavares. Berarti dia sudah membawa PSM kepada jalan yang benar ya, jalan yang lurus menuju pada jalan juara, menuju pada jalan kemenangan. Ya, dari 3 pertandingan awal ini kita sudah bisa lihat ya, sudah bisa berkaca bahwa PSM sudah menemukan kembali jalannya. Oke, mudah-mudahan PSM bisa terus konsisten ya, penting menjaga konsistensi ya, sampai di awal bagus, pertengahan apalagi sampai akhir terseok-seok. Nah, ini yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan. Jangan terlena dengan kemenangan ini, jaga terus konsistensinya. Ya, ini sudah benar jalan yang dilalui oleh PSM, ini sudah benar. Tinggal jaga konsistensi itu. Nah, bagi Dewa United banyak yang perlu dievaluasi, utamanya adalah bagaimana meracik strategi menyatukan ya masing-masing skill individu ini agar bisa memiliki kekompakan ya, kompakan di pertahanan. Kita lihat jelas sekali ya di lini pertahanan Dewa United sangat lemah gitu, sangat kocar-kacir ketika diacak-acak oleh PSM. Haljeta dan gol terakhir dari Saka ini sangat luar biasa, tidak terkawal sama sekali, dan dia melesakannya tanpa hambatan ya ke gawang Sonny Stephen. Jadi ini evaluasi bagi Dewa United, asik menyerang tetapi pertahanannya lupa bertahan. Makanya waktu kemarin lawan Persib juga dia kebobolan besar juga 2 ya kan. Mungkin seandainya tidak kebobolan 2 ceritanya akan lain gitu. Jadi ini barangkali yang bisa saya kupas mengenai PSM lawan Dewa United dan jalan terbaik bagi PSM ya Makassar, dan tetap konsisten. Salam.